Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Miftah Rizko dengan NIM 24090100 dari kelas 4D. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Data Mining yang diampu oleh Bapak Arif Hidayatullah dengan judul klasifikasi jenis biji kacang kering menggunakan machine learning. Jadi, proyek ini itu menggunakan metodologi CRISP-DM yang meliputi tahap business understanding, data understanding, data preparation, modeling, dan evaluation. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek ini. Jadi, biji kacang kering merupakan salah satu komoditas pangan penting di dunia. Nah, selama ini, proses identifikasi jenis kacang dilakukan secara manual oleh tenaga ahli berdasarkan pengamatan visual yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Untuk mengatasi masalah ini, saya memanfaatkan dataset bernama Drybin Dataset dari Kaggle yang berisi 13.611 sampel biji kacang dengan 16 fitur morfologis hasil ekstraksi computer vision dan 7 jenis kacang yaitu Dermason, Syrah, Sekar, Horos, Kali, Barbunya, dan Bombay. Tujuan dari analisis ini adalah membangun dan membandingkan 3 model klasifikasi antara random forest, SVM, dan logistic regression untuk memprediksi jenis biji kacang secara otomatis. Jadi untuk tahap kedua yaitu ada data understanding atau EDA. Nah, setelah dieksplorasi data, terlihat di sini ada 13.611 data dengan kolom, totalnya itu ada 17. Untuk tipenya itu ada float 64 dengan 14 kolom, ada integer 64 dengan 2 kolom, dan dengan objeknya itu 1. Di sini terlihat ada 16 kolom dengan fitur numerik dan 1 kolom sebagai kelas. Untuk dataset ini tidak ada missing value. Kemudian untuk statistik deskriptifnya, untuk fitur area di sini terlihat rata-ratanya adalah 53.048 dengan rank antara 20.420 sampai dengan 254.616 data. Berbeda jauh dengan subfaktor 2 yang datanya itu antara 0,01 sampai dengan 0,03. Sehingga perlu melakukan standarisasi sebelum melakukan modeling. Untuk distribusi kelas di sini terlihat penyebaran data itu tidak merata. Untuk Dermason di sini ada 3.546 dan Bombay 522. Untuk data duplikat di dataset ini ada 68. Heatmap korelasi antar fitur. Untuk fitur area, convex area, equidimeter itu di sini berwarna merah tua, yaitu menandakan korelasinya itu sangat tinggi. Sedangkan seperti fitur solidity, roundness, compactness itu berwarna biru muda, yang artinya fitur ini tuh berkorelasi negatif. Kemudian untuk outlier dari dataset ini, misalkan dari fitur area itu ada 551 outlier, kemudian di perimeter itu ada 500 outlier, kemudian di major axis length ada 569 outlier. Di sini data yang tidak ada outlier adalah di fitur set faktor 2. Yang kedua itu ada data preparation. Jadi data itu dilakukan pembersihan sebelum melakukan modeling. Untuk duplikatnya itu dihapus sehingga menjadi 13.543 total datanya. Nah, kemudian kedua itu Wensorizing. Jadi untuk outlier-nya itu dibatasi sehingga tidak mengganggu. Yang ketiga ada encoding. Jadi untuk nama jenis kacang seperti Barbunya dan lain-lain itu diubah menjadi angka dari 0 sampai 6 karena machine learning itu tidak bisa membaca teks. Kemudian untuk standarisasi perlu dilakukan di sini karena agar fitur yang tinggi seperti area itu tidak mendominasi fitur yang rendah. Kemudian untuk data itu dibagi 80% data training dan 20% data testing, menghasilkan
Data training itu ada 10.834 dan data testing ada 2.709. Yang ketiga itu ada tahap modeling. Jadi di sini saya melakukan tahap modeling 3 sekaligus. Yang pertama ada random forest. Model ini tuh membuat 100 pohon keputusan. Nanti hasilnya akan digabung. Nah, ibaratkan 1000 voting itu lebih akurat dibandingkan dengan 1 voting orang. Yang kedua ada SVM. Jadi model ini tuh mencari garis pemisah terbaik antar kelas. Di sini saya memakai kernel RBF supaya bisa memisahkan data yang tidak dipisahkan dengan garis lurus biasa. Kemudian di yang ketiga ada logistic regression. Jadi model ini tuh paling sederhana dibandingkan ketiga model ini. Di sini saya mengset iterasinya 1000 supaya model itu ada cukup waktu untuk belajar dari data. Nah, jadi untuk ketiga model ini tuh 80% akan di training, kemudian 20% akan di testing, dievaluasi. Jadi ketiga model ini tuh akan dilatih menggunakan data training, kemudian hasilnya akan dievaluasi menggunakan data testing. Untuk tahap yang keempat ada evaluation. Jadi dari ketiga model tersebut, saya mengevaluasi menggunakan 4 metrik. Yang pertama ada akurasi, yang kedua ada precision, yang ketiga ada recall, dan yang keempat ada F1 score. Akurasi adalah seberapa prediksi data yang benar dari keseluruhan. Nah, kalau precision itu adalah dari semua data yang diprediksi sebagai kelas tertentu, berapakah yang benar sebagai kelas tersebut. Nah, kalau recall adalah dari kelas tertentu tersebut, berapakah yang benar-benar terpanggil atau terdeteksi dengan benar. Dan kalau F1 score itu adalah gabungan dari precision dan recall. Metrik ini itu adalah metrik yang paling diandalkan karena data saya itu tidak seimbang. Dari hasilnya itu terlihat, untuk model random forest itu akurasinya adalah 0,9214 atau 92,14%. Kemudian untuk model SVM adalah akurasinya 92,28% atau 0,9228. Kemudian logistic regression akurasinya adalah 0,9199 atau 91,99%. Dari ketiga model yang terbaik adalah model SVM dengan akurasi 92,28% dan F1 skornya adalah 0,9229. Jadi dari ketiga model ini tuh performanya hampir sama, tetapi model SVM itu sedikit lebih unggul di semua metrik. Untuk y-axis-nya ini saya memulai dari 0,85 supaya hasil dari perbedaannya itu terlihat lebih jelas. Ini adalah confusion matrix dari ketiga model. Untuk angka di diagonal ini adalah prediksi yang benar, kemudian untuk angka yang di luar diagonal ini adalah prediksi yang salah. Nah, terlihat untuk kelas Bombay ini sempurna di semua model, tidak ada kesalahan sama sekali. Sedangkan untuk kelas Syrah dan Darmason itu yang paling sering saling tertukar karena karakteristik dari morfologisnya itu yang hampir sama. Jadi kesimpulannya, dataset dry bean berhasil diklasifikasikan ke 7 jenis kacang melalui pre-processing, meliputi menghapus duplikat, kemudian winterizing outlier, encoding label, dan standarisasi. Model terbaik adalah SVM atau Support Vector Machine, menunjukkan performa tertinggi dengan akurasi 92,28%. Karena SVM ini efektif memisahkan kelas menggunakan kernel RBF, apalagi datanya sudah distandarisasi sebelumnya. Kemudian untuk tahap pengembangan, yang pertama ada menggunakan teknik smooth untuk menangani kelas yang tidak seimbang. Yang kedua, bisa menggunakan hyperparameter tuning untuk meningkatkan performa. Yang ketiga, kemudian ada eksplorasi deep learning untuk potensi akurasi yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.